Sekarang kita ke dalam. Oke, jadi pas masuk ke dalam mobil ini, itu benar-benar rasanya jadi sangat mewah sekali ya. Gak cuma itu juga, pas kita lihat speedometernya, kan speedometer limo tuh biasa banget ya. Kita ganti dengan yang lebih modern, dan ini jauh dari Jogja nih ya. Kita sematkan di sini ada logo Limo 86, kemudian di sebelah kirinya ada logo yang sangat kecil, tulisannya Indonesia Modification Expo. Speedometernya tuh lihat tuh custom. Sampai ada Indonesia Modification Expo 2020. Nyalain lampunya Om. Itu Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video kali ini kita mau buat yang beda. Jadi kita itu dapat kiriman speedometer punyanya Ridwan Hanif, salah satu YouTuber otomotif yang sangat terkenal ya di dunia otomotif. Nah, jadi Mas Ridwan Hanif ini lagi membuat atau menggarap mobil X taksi, X banjir, Vios atau biasa dikenal dengan limo. Nah, jadi limonya itu kebetulan ini tuh yang Gen 3. Jadi di sini paketnya udah ada di depan saya dari Mas Ridwan Hanif ini ya. Bisa dilihat. Nah, ini mau kita bongkar. Biar nggak kelamaan, langsung aja kita bongkar sekarang. Nah, jadi ini kotaknya udah dibuka. Dan kita buka isinya. Jadi kalau kita lihat originalnya tuh seperti ini nih. Nah, jadi originalnya tuh seperti ini, temanya tuh lainnya tuh warna biru ya, terus sama warna putih. Nah, kebetulan Mas Ridwan Hanif juga mintanya itu temanya tetap biru seperti ini. Nanti bagaimana desainnya, nanti kita lihat detailnya. Nanti kita akan custom panel speedometernya, tentu lampu speedometernya jelas, nanti LED-nya akan kita ganti, jarum speedometernya nanti akan kita buat warna merah sesuai permintaan Mas Ridwan, dan yang terakhir nanti LCD-nya akan kita mode backlight. Nah, jadi kita langsung bongkar aja. Ini pasti yang dibutuhkan obeng, udah jelas, sama obeng plus obeng lin, sama removal mungkin nanti buat buka jarum kalau misal nanti kesulitan dalam bukanya. Nah, karena ini juga kondisi speedometernya tuh lumayan kotor, jadi mungkin nanti akan kita bersihkan juga biar kinclong lagi gitu ya. Nah, ini posisinya udah kebongkar speedometernya, jadi gini kalau tanpa mika, tanpa casing. Nah, kita sekarang tinggal lepas jarum speedometernya dulu. Nah, ini jarum speedometernya udah dicopot, ada 3 warna putih, nanti akan kita ganti yang warna merah. Sekarang kita tinggal buka panel speedometernya, untuk nanti akan kita ganti juga, mudah. Nah, ini kayak gini, jadi ini yang originalnya nanti akan kita ganti juga biar tampilannya sesuai tema yang diminta oleh Mas Ridwan. Nah, karena jarum speedometernya sama panel speedometernya udah dilepas, jadi sekarang kita tinggal melepas cover belakang biar nanti PCB-nya bisa dilepas, dan kemudian kalau ininya udah dilepas nanti tinggal copot LCD. Nah, disinilah kita membutuhkan obeng. Nah, ini cover belakangnya juga udah kita lepas, dan di sini kita bisa lihat LCD-nya. Bisa lihat PCB-nya. Nah, untuk melepas LCD-nya ternyata di sini tuh tipe LCD yang kakinya tuh di solder, dikunci kayak gini. Jadi harus kita hilangkan dulu timahnya sebelum kita mencopot LCD-nya. Langsung aja kita mulai untuk pembongkaran LCD-nya. Jadi harus dibalik ini posisi speedometernya. Nah, jadi ini timahnya harus kita cabut satu persatu.
Nah ini tadi bagian belakangnya timahnya udah kesedot semua, udah bersih. Tadi juga bautnya udah dilepas, sekarang tinggal udah bisa dilepas LCD-nya. Nah jadi ini LCD-nya udah dilepas, tinggal kita di mode backlight aja. Nah ini reflektornya juga warna biru, mungkin nanti harus kita ganti yang warna putih biar LCD-nya juga backlight-nya bagus. Nah sekarang tinggal lepas polarizer yang ada di LCD. Nanti kita ganti polarizernya pakai yang baru, jadi yang ini nggak dipakai lagi. Nah ini udah terlepas ya kayak gini. Oke, jadi tadi tuh udah dibongkar LCD-nya, juga udah dilepas polarizernya. Nanti kita lanjutin lagi. Sekarang mending kita masuk ke ganti LED dulu. Nah ini tuh sebenarnya LED-nya tuh udah warna putih ya. Tadi juga udah dicek gitu. Nah kemudian kalau mau detailnya lagi bisa lihat sih ini. Nah jadi ini LED-nya tuh udah putih kayak gini nih. Cuma kok kurang terang gitu, kurang apa ya, ini nantinya tuh kurang bagus lah. Nah jadi yang putih ini mau kita ganti sama LED yang baru warna putih juga tapi lebih terang. Kemudian untuk jarumnya ini juga warna putih, karena kita mau ganti jadi merah, jadi LED-nya juga mending kita ganti jadi merah aja, nanti biar jarum indiglo-nya tuh makin bagus. Oke, di sini kita udah ganti lampu LED-nya baik untuk panel utamanya, untuk LCD-nya maupun untuk jarum speedometernya. Nah, tadi yang panelnya itu udah diganti putih dan yang jarumnya itu udah diganti merah seperti ini. Nah, paling kita sekarang cek dulu aja deh nyalanya apakah udah semua menyala dengan baik atau belum. Oke, di sini kita udah pasang LCD-nya nih. Kalau kita perhatiin udah jadi hitam seperti ini karena udah di mode backlight. Nah, kemudian nanti kita sekarang sudah pasang tadi, sekarang tinggal solder belakangnya yang kemarin kita lepas. Oke, ini proses penyolderan LCD-nya udah selesai, jadi kita sekarang bisa pasang. Nah, tapi sebelum kita pasang, ini adalah panel speedometernya yang custom permintaan Mas Ridwan Hanif, ini yang originalnya. Nah, jadi kayak gini nih. Yang atas itu yang ininya, terus yang bawah yang originalnya. Nah, terus ini mungkin bisa disimpan aja karena kita mau pakai yang ini. Sekarang kita pasang. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi jarumnya itu Mas Ridwan Hanif juga minta yang warna merah seperti ini ya. Nah, ini ada 1, 2, 3. Karena di sini ada 3, yaitu untuk kmh, untuk rpm, dan untuk bensin tentunya. Nah, sebelumnya itu warna putih seperti ini. Jadi mau kita ganti jadi merah. Ini kan putih gini nih. Nanti kita ganti jadi merah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita sekarang pasang jarum speedometernya. Nah, jadi ini yang tengah kmh-nya, terus ini yang untuk indikator bahan bakar, yang ini untuk rpm. Jadi seperti ini nih. Lebih matching sih daripada putih tadi, ini lebih kelihatan kalau pakai merah. Cocok sih pilihannya. Jadi panel speedometernya kayak gini, gradasi biru, kemudian jarum indiglo-nya warna merah, dan LCD-nya backlight. Nah, terus yang menarik kalau kita perhatikan di sini tuh ada logo Limo-nya. Karena ini kebetulan Vios atau Limo Gen 3 ya. Jadi di sini dikasih logo Limo. Kemudian yang di sebelah RPM ini dikasih logo Indonesian Modification Expo. Tentu saja tahun 2020.
Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita pasang, mendingan kita cek dulu nyalanya kali ya, biar lebih mantap. Oke, di sini covernya udah terpasang yang bagian depan, terus yang bagian belakang juga udah selesai nih. Nah, jadi yang terakhir itu tinggal mikanya ini kita pasang dan selesai, siap di packing. Oke, di sini mikanya udah terpasang dan udah selesai seperti ini. Nah, jadinya kita udah siap packing kembali dan dikirim ke Mas Ridwan Hanif untuk dipasang di Vios Gen 3 atau limonya dia. Dan untuk seterusnya lanjut kontes di IMX. Semoga menang. Gak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Ridwan Hanif karena sudah mempercayakan speedometer limonya yang buat kontes diserahkan ke kami untuk di custom. Tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami apabila produk kami bisa dipakai dan berguna untuk Mas Ridwan Hanif. Nah, semoga nanti youtuber-youtuber otomotif yang lain keracunan dan orang-orang yang datang ke IMX atau menonton IMX juga menginginkan produk seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk custom speedometer kalian di SPD Speedometer. Jangan lupa juga untuk kalau yang mau servis restorasi speedometer kalian, khususnya speedometer mobil, bisa juga di SPD Speedometer. Jangan lupa untuk subscribe SPD Speedometer dan sebar konten ini di komunitas otomotif kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.